kita baru menuju puncak pendeta hariannya, baru menuju puncak. Untuk Luwu Utara. Untuk Luwu Utara. Jadi kita sedang menuju puncak, berarti kemungkinan besar angka itu akan naik. Meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Adiaksa di seluruh Indonesia. Saat ini kami kembali hadir menyapa teman-teman Adiaksa semua. Sebelumnya saya mengingatkan agar teman-teman tetap patuh pada protokol kesehatan, utamanya 5M. Dan saya berharap agar Sobat Adiaksa tetap sehat semuanya. Kali ini narasumber kami ini, tamu kita kali ini adalah kayaknya orang paling terkenal di Luwu Utara. Pokoknya semenjak tahun lalu, semenjak COVID Pak ya. Saya perkenalkan Bapak Ikomang Krisna, SKM MKes, sebagai juru bicara Satgas COVID-19. Pak Komang, sejak kapan diangkat sebagai juru bicara penanganan COVID? Iya, makasih. Mungkin saya banyak perkenalkan diri dulu. Iya. Saya sebenarnya bekerja di Dinas Kesehatan, kebetulan sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sekaligus menjadi Ketua Tim Gerak Cepat di Dinas Kesehatan. Nah, mulai bekerja sebagai jubir COVID yang diamanahkan oleh Pemda, dalam hal ini Bupati Luwu Utara, itu sejak hampir kurang lebih 2 tahun, sejak 2020 kemarin. Sejak 2020 kemarin sampai sekarang belum ada berganti-ganti nih. Jadi Pak Komang ini sebenarnya ini tugas tambahan Pak ya? Tugas tambahan. Sebagai jubir itu tugas tambahan. Ya. Nah, tiap hari beliau ini tampil di media, di koran maupun di media sosial, foto-fotonya selalu ada dalam menyampaikan kabar terbaru tentang COVID. Nah, Pak Komang, sekarang ini di Indonesia, kita bicara Indonesia dulu Pak. Kok tidak ada tanda-tanda, belum ada tanda-tanda kita bebas dari corona? Ya, itulah masalah kita bersama barangkali di Indonesia ini. Kalau kita lihat kecenderungan sejak bulan Mei, Juni, dan Juli ini, memang kasus harian kita cukup meningkat, bombastis. Bombastis ya? Iya, bombastis. Nah, kenapa begitu? Ya. Nah, ini yang penting Pak. Ya, kenapa begitu meningkat? Ya. Begitu juga di Jawa, Bali terutama, ditambah lagi provinsi Makassar, begitu juga kabupaten kota. Nah, peningkatan tersebut tidak terlepas dari kedisiplinan masyarakat. Kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan. Karena virus itu, corona itu, tidak bisa berpindah-pindah begitu saja kalau orangnya tidak bergerak. Intinya, kalau mobilitas penduduk itu bisa dibatasi, saya kira penularannya bisa ditekan. Karena virus itu tidak terbang-terbang dia. Yang pindah-pindah itu orangnya. Orangnya. Iya. Jadi yang membawa virus. Berarti gitu. Mobilitas warga. Mobilitas. Jadi memang penduduk. kalau saya melihat Pak sempat mengalami penurunan Pak ya, malah di titik terendah. Betul. Di bulan-bulan 3, 4. Nah, ternyata peningkatan itu setelah adanya masa libur. Setiap ada masa libur COVID naik. Itu apakah memang seperti itu Pak trennya? Ya, kalau kita lihat sih belajar dari kasus Januari, Februari 2021 itu kan bombastis. Kasus kematian Luwu Utara itu hampir 100%. Ya, boleh dibilang. Kalau dibanding dengan mulai dari pasca banjir bandang. Nah, kalau kita lihat peningkatan itu tidak terlepas yang dari disebutkan tadi, libur panjang, Natal, Tahun Baru, itu berdampak sekali terhadap peningkatan kasus COVID-19. Apalagi budayanya masyarakat Indonesia, kekeluargaannya lebih tinggi. Iya, betul. Jadi kalau ada libur Natal dan Tahun Baru
ditambah lagi Idul Fitri, pasti deh Pasti harus pulang berkumpul karena Nah. merupakan budaya. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, Pak. Nah, khususnya di bulan Juli ini kita mengalami malah paling tinggi dari semenjak adanya corona, Pak. Saya melihat di media itu malah menjadi mengerikan. Iya. Nah, tadi menyambung yang Bapak sampaikan itu kan penyebabnya itu yang karena ya kita sendiri lah, kira-kira seperti itu. Kalau Luwu Utara sendiri, Pak, apakah juga trennya sama? Peningkatan juga atau seperti apa? Kalau kita lihat di data harian perkembangan COVID-19, memang begitu Januari, Februari, dan kita meningkat, di Maret, April, Mei, kita nyaris landai. Iya. Kenapa saya bilang nyaris landai? Karena beberapa kali kita lakukan testing, tracing, hasilnya tidak terlalu besar kasusnya yang kita dapat. Paling-paling satu itu pun tidak berdampak sama sekali. Tetapi memasuki mulai akhir Mei, Juni, Juli itu ada tanda-tanda peningkatan. Nah, peningkatan kita sampai tanggal 7 Juli, ini kan tanggal 8 ya. Iya. Nah, 7 Juli itu kalau kita lihat di Luwu Utara kasus aktifnya itu hampir 66. 66 ya. 66 orang kasus aktif itu. Aktif ya. Jadi kalau saya baca datanya ini itu menandakan kita baru menuju puncak data hariannya, baru menuju puncak. Untuk Luwu Utara. Untuk Luwu Utara. Jadi kita sedang menuju puncak, berarti kemungkinan besar angka itu akan naik. Meningkat. Akan naik ya. Nah ini dari yang kenaikan itu Pak, apakah mereka ini yang mengalami harus melewati perawatan atau rawat inap misalnya? Iya. Nah, kita di Satgas kita sudah memetakan indikator-indikator yang menjadi indikator standar WHO, Kementerian Kesehatan. Nah, kita menetapkan zonasi itu ada standar yang harus kita penuhi. Iya. Nah, kalau kita di indikator layanan, Iya. yang kita lihat itu angka kesembuhannya bagaimana, angka kematiannya bagaimana, angka perawatan di rumah sakit bagaimana, dan juga pemakaian tempat tidur dan kamar ICU. Tetapi kalau sampai sekarang kita longgar untuk pemakaian tempat tidur bornya di rumah sakit dan beberapa kegiatan layanan di rumah sakit kita masih longgar tempat tidur untuk isolasi COVID-19. Barangkali dia masih sekitar 9, sekian persen dari 71 tempat tidur yang disediakan. Nah, Pak, sebenarnya yang membahayakan dari COVID itu apa? Karena saya melihat ini kita sebagai orang awam, Pak ya. Teman saya pernah ada yang kena, keluarga ada yang kena. Yang membuat COVID itu berbahaya karena apa? Iya. Sebenarnya kalau saya baca data ini akhir-akhir ini, kita bandingkan data yang terpapar COVID dulu. Iya. Tahun 2020 dengan tahun 2021 sampai bulan Juli. Iya. Itu ada perbedaan. Ada perbedaannya? Iya. Kalau kita lihat perbedaannya kategori umurnya. Kategori umur. Ternyata sekarang kalau kita lihat di tahun 2021 itu sampai bulan Juli nih, ternyata umur 1 sampai 4 itu sudah terpapar COVID-19. Iya, padahal dulu kan di awal COVID itu belum kena ya, belum ada. Belum terlalu, kita dengar anak yang kena itu belum ini. Paling-paling belum terlalu banyak lah kasusnya. Iya. Paling-paling dia umur 10 sampai 14 tahun. Itu yang ada kita temukan waktu ada klaster Timboro ya. Itu. Jadi tadi pertanyaan saya apa ini kan COVID, anggaplah kita anggap ini bahwa virusnya sama. Ya, kita sederhanakan virusnya sama. Itu kena ke orang A, orang B, kemudian kita tidak berhitung ajal Pak ya. Ternyata misalnya ini B meninggal, ini bisa sembuh, A ini bisa sembuh. Nah, biasanya faktor penyebab kematian itu saya lupa tadi itu. Iya. Benar.
Kalau faktor penyebab kematian itu kan ajal kita tentukan yang di Ya, atas Tuhan ya. ya, itu Tuhan pasti. yang tentukan. Yang jelas memang kalau orang yang sudah ada komorbid, Komorbid itu apa, Pak? komorbid penyakit penyerta. Oh, Ya, itu itu ya. penyakit Komorbid penyerta. itu, oke, Penyakit Pak. penyerta, dia hipertensi, ada gulanya, ada jantungnya, ada kansernya. Iya, iya, iya. Itu yang biasanya kalau dia terkena COVID, ada asma biasanya juga. Kalau dia terkena COVID itu semakin parah. Itu yang memperparah ya. Itu yang memperparah Jadi, sehingga menyebabkan kematian. jadi dia ini pemicu. Pemicu. Pemicu ya. Pemicu. Oh. Itu. Juga jangan kita salah juga, Ya. anak-anak pun ada penyakit asma. Betul. Betul. Itu makanya angka kematian untuk anak-anak sudah mulai nampak. Ada peningkatan, Iya, Pak, ada peningkatan. Juni, Juli. Kalau kita lihat juga angka kematian kemarin dari 2 kasus baru yang meninggal itu kalau kita lihat umurnya masih produktif. Itu di Luwu Utara. Lu Utara. Bulan berapa, Pak? Ini interval Juni, Juli. Oh, ada ya. Ada 2 orang. Gitu, ada penambahan. Pak Komang, ini untuk Luwu Utara ya, kita berbicara Luwu Utara. Kalau dulu yang kasus pertama itu apa itu kasus penularannya dari mana? Nah, gini sebenarnya. Iya. Lu Utara sebenarnya kalau kasus indigenous, kalau kita di epidemiologi kita kena kasus indigenous lokal ya. Kalau asli lokal memang nggak ada sih. Iya, iya. Yang jadi masalah ini kan masyarakat kita mobilitasnya cukup tinggi. Nah, mobilitas tadi yang Mobilitas Bapak lagi. sampaikan. Ada penduduk yang datang dari Jawa, dari luar masuk ke Luwu Utara. Ada juga yang dari Luwu Utara keluar. Terinfeksi. Makanya saya bilang virus itu kalau tidak mobilitas penduduknya tinggi, itu tidak ada penularan sebenarnya. Kalau dia diam saja. Nah itu. Jadi kemarin kasus pertama itu kan dari luar yang masuk. Oh, dari luar ya. Dari luar yang masuk, makanya kita awal-awal bulan 6 bulan sebelum Maret banjir, salah. sebelum banjir mungkin ya. Sebelum banjir bandang kasus Timboro ya. di Jawa yang kemarin kita sempat expose pada waktu itu. Ya. Pak Komang, ini kita kan pada saat bulan sebelum puasa kalau tidak salah ya, kita kan melihat India ya, hampir kolaps gara-gara COVID. Kita lihat mayat ya bertumbangan lah. Ternyata kalau saya kan bacanya dari media, Pak. Ternyata itu juga yang virus itu juga variannya yang masuk ke Indonesia, dan yang untuk saat bulan-bulan ini ya itulah yang mendominasi jenis varian virus yang menyerang kita. Apa betul seperti itu, Pak? Ya, sebenarnya kalau varian baru itu memang sudah masuk ke Indonesia, DKI Jakarta, makanya Jawa itu kasus peningkatan kasusnya cukup bombastis. Begitu juga angka kematian. Yang jelas varian itu sudah ditemukan di Indonesia. Tapi sampai sejauh ini kalau di Sulawesi Selatan saya belum ada informasi terkait dengan virus Delta tersebut. Itu. Nah, Pak, itu hanya untuk pengetahuan kita saja, Pak. Apa sih kenapa varian Delta ini? Tidak apa-apa, di silent aja, Pak, dimatikan. Kenapa sih varian Delta ini seakan-akan lebih berbahaya daripada yang sebelumnya? Nah, awalnya memang virus itu kan bermutasi. Sebenarnya varian baru ini pertama ditemukan di Inggris. Di Inggris pertama ditemukan. Kita tahu mobilitas penduduk dunia itu luar biasa, interaksi. Apalagi India, mobilitasnya ke Inggris itu luar biasa juga penduduknya. Penduduknya memang banyak dari India. Ya, luar biasa. Sehingga kasus itu meningkat. Ya, awalnya mobilitas penduduk saja. Nah, kenapa virus Delta ini yang menjadi sorotan saat ini? Karena tingkat penularannya lebih cepat atau lebih cepat, dan penyebarannya menularkan itu berlipat-lipat. Misalnya saya nih, kalau saya terpapar COVID-19 varian Delta itu kemampuan nularnya sampai 6,0. Artinya dia mampu mereproduksi sampai 6
kasus. Jadi kalau saya positif bisa mampu menularkan ke 6 orang. Itu. Kalau virus yang corona yang selama ini di awal-awal itu paling dia 2 sampai 3. Makanya kita di Satgas itu selalu kita pantau yang namanya RT. Apa itu Pak? Angka reproduksi virus. Oke. Untuk sementara ditahan dulu Pak. Iya. Sobat Adiaksa, jangan lupa follow, like akun YouTube kami di Kejaksaan Negeri Luwu Utara, akun YouTube Kejaksaan Negeri Luwu Utara, dan kita rehat sejenak. Pak Komang tadi kan sempat menyinggung tentang apa itu RT. Apa itu RT Pak? Nah, RT itu bukan rukun tetangga toh? Iya. RT itu adalah angka reproduksi efektif virus. Iya. Tujuannya ingin memantau perkembangan bagaimana tingkat penyebaran virus corona di Indonesia. Iya. Nah, kalau kita mau menyatakan landai, yang paling pertama yang dilihat adalah RT-nya. RT-nya. Ya, kalau RT-nya di bawah 1, kemampuan virus untuk menularkan ke orang lain itu kecil. Kalau dia di atas 1, itu kemampuan virus untuk menularkan masih ada, sedang tumbuh. Nah posisinya kalau sekarang, kalau Luwu Utara? Kita di Luwu Utara itu 1,62. Artinya kalau saya positif, kemampuan virus itu menularkan ke Bapak bisa sampai 2 orang. Oh. Gitu. Begitu ya? Iya. Itu RT Pak ya? RT. Nah Pak Komang, ini kan kita ya di era sekarang kan media sosial, kadang-kadang kita ini sudah bingung membedakan yang mana hoax, yang mana berita benar, terlalu banyak. Ya. Nah saya mau Pak Komang jelaskan beberapa, atau bukan jelaskan, meluruskan beberapa hoax terkait coronavirus. Iya. Kalau mungkin contoh hoaxnya mungkin bukan hoax ya, bahwa corona tidak ada, itu hanya teori-teori konspirasi lah. Pak Komang sendiri melihatnya bagaimana? Iya, kalau saya melihat bahwa secara pribadi, secara kelembagaan, saya yakin sebagai petugas kesehatan, saya percaya bahwa COVID itu memang ada. Kenapa ada? Beberapa orang-orang besar kan banyak meninggal. Tidak mungkin lembaga dunia, lembaga kesehatan memviralkan sesuatu tanpa ada sebab musababnya. Nah, begitu juga pemerintah. Saya potong. Nah ini kan yang sering dituduh adalah tenaga kesehatan mengcovidkan orang. Nah bahasa itu ya, kalau sisi saya pribadi juga Pak, setega-teganya orang tidak mungkinlah, menurut saya ya, tidak mungkinlah kita ini mau menjudge orang atau menyuntikkan virus ke orang sampai-sampai ya dituduhlah mengcovidkan orang. Nah Pak Komang, bagaimana itu sebenarnya sampai orang bisa ada persepsi seperti itu? Ya, pertama memang COVID ini dia kalau orang terpapar COVID itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Yang berat itu biasanya dia ada komorbidnya. Yang ringan itu, kalau dia ringan gejala cukup isolasi mandiri. Nah, kadang-kadang kalau orang isolasi mandiri itu karena gejalanya cukup ringan, itu dianggap dia di-COVID-kan. Karena gejalanya ringan. Kenapa saya bilang gejalanya ringan? Bahkan seperti flu biasa. Ya, flu biasa. Memang itu yang membuat masalah. Kedua, kita juga teknologi kita di kesehatan tidak ada yang bisa memilah. Nah itu kan kita pemeriksaan di kesehatan itu ada yang menggunakan standar ini, menggunakan rapid test antigen, ada juga menggunakan PCR. Nah itu. Nah PCR ini kadang-kadang itu yang menjadi masalah. Karena pemeriksaan kita kan kadang-kadang kita bawa ke BBLK di Makassar, di lab. Nah, pada waktu menunggu hasil pemeriksaan, itu di rumah sakit misalnya dirawat,
itu kan butuh proses. Apalagi cukup besar antrian mungkin di Makassar untuk melakukan pemeriksaan. Sementara di rumah sakit itu biasanya pihak keluarga membutuhkan hasil cepat. Apalagi dalam keadaan misalnya masih dalam keadaan gawat, emergensi, itu yang biasanya membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap COVID-19. Dan kalau meninggal, hasil labnya belum keluar nih. Belum keluar. Itu yang biasa terjadi di awal-awal. Hasil labnya belum keluar. Orangnya sudah meninggal. Padahal di juknis itu, kalau dia probable nih. Apa itu, Pak? Probable. Probable artinya, misalnya dia gejalanya khas, didiagnosis oleh dokter, ini kemarin-kemarin ini. Ronsennya mengarah ke pneumonia, ini khas kan COVID memang. Begitu. Begitu dia meninggal, kan gitu. Meninggal, kita tetapkan sebagai probable. Probable itu antara COVID dengan tidak, tapi gejalanya khas. Makanya dia kuburkan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, karena yang kita lakukan adalah kedepankan adalah menyelamatkan orang banyak kan gitu. Menyelamatkan orang banyak. Nah itu. Begitu hasil labnya keluar, negatif. Itu yang jadi masalah. Biasanya. Jadi ini persepsi kira-kira Kita menganggap bahwa sesuai dengan gejala dan diagnosa itu khas COVID. Ternyata setelah sambil menunggu tes, ternyata bukan. Itu dulu ya. Sekarang kita kan ditahan dulu, Pak. Ditahan dulu untuk sebentar. Pak Komang, kan juga kadang ini masyarakat yang positif ya, kadang mendapatkan stigma dari lingkungannya terutama. Lingkungan kita ini kan tidak mendukung untuk bagaimana mendeteksi masyarakat yang kira-kira siapa tahu terinfeksi. Nah, menurut Pak Komang itu seperti apa? Ya, ini yang menjadi masalah buat kita sebagai petugas kesehatan ketika kita melakukan testing dan tracing. Karena takut sekali itu masyarakat kita kalau dianggap dia terpapar COVID-19. Ketika kita lakukan kunjungan untuk mengendalikan penyebaran, tes, tracing, itu mengalami masalah. Ada yang nelpon, kalau kita kunjungi, saya mengamuk. Ada juga begitu. Itu yang terjadi. Karena stigma masyarakat. Dia pikir kalau orang sudah terpapar COVID-19, COVID terus seumur hidup. Itu padahal kalau kita lakukan testing, tracing, deteksi sedini mungkin, itu dia tidak bisa, orang-orang di sekitar situ tidak menjadi berat ketika dia terpapar COVID. Diketahui lebih dini lah. Itu langkah yang awal yang harus kita lakukan, deteksi dini. Tetapi kadang-kadang masyarakat di sekitar itu tidak mau, karena dijauhi dari teman-teman, keluarganya dan sebagainya. Padahal mudah sekali sih. Begitu dia gejala ringan misalnya terpapar COVID-19, isolasi mandiri saja selama 10 hari, kalau bergejala ditambah mungkin 1-2 hari, sudah sembuh. Karena kalau orang gejala ringan itu, kalau sudah isolasi mandiri, tidak kontak sama orang lain, itu menularkan ke orang lain itu kecil. Kecil kemungkinan lagi. 80% itu tidak menularkan. Kalau 14 hari, kalau gejala ringan sudah clear. Tidak menularkan ke orang lain. Nah, Pak Komang, tapi kebalikannya juga, ada juga yang sudah jelas-jelas dia tahu dirinya positif, tapi malah kesana kemari. Dia tidak menjaga jarak lah dan lain-lain. Itu kan malah lebih berbahaya. Dia tuh menurut saya dengan sengaja menularkan kepada orang lain. Kembali lagi ke tingkat pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap COVID-19 ini. Biasanya media sosial, banyak masyarakat terpengaruh dengan medsos. Itu yang menjadi pemicunya, sehingga kepercayaan masyarakat itu terhadap COVID itu kurang. Coba kita lihat di pasar.
berapa persen sih yang pakai masker? Iya, betul. Iya. Berapa persen pakai masker? Kecil. Jangankan orang yang masyarakat kita yang menengah ke bawah. Yang orang-orang yang berpendidikan saja juga Banyak. malah lebih banyak lagi yang tidak ini. Tidak Ada yang tidak percaya, ada yang percaya tapi malas untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, itu mungkin yang masalah kita bersama, Pak. Terus Pak Komang, ini kan sudah vaksin ini sudah ada. Di kita di Luwu Utara khususnya ini sudah ada 2 jenis vaksin, Pak, ya, yang masuk. Nah, sudah sejauh mana itu, Pak? Angkanya kalau di Luwu Utara sudah seberapa orang sih yang divaksin? Iya. Kalau di Luwu Utara data terakhir itu tadi malam kita sekitar 15,88% dari total penduduk kurang lebih 260-an ribu. Berarti, karena penduduk Luwu Utara kan 300.000 kurang Iya. lebih. Karena kita masukkan kemarin sasaran usia 12 sampai 17 tahun. Gitu. Berarti kalau angkanya sekitar 1.000. Kalau kita lihat sih angkanya sudah mendekati angka 40 ribuan. 40 ribuan. Iya, mendekati Lumayan. 40 Kalau ribuan. angka itu yang dilihat sudah lumayan, Pak, ya. Sudah lumayan. Iya. Tapi kalau ketersediaan vaksin, Pak? Ya, kesediaan vaksin kita kan tergantung bagaimana laju pemakaian di layanan-layanan. Nah, kita sudah tetapkan target masing-masing layanan. Nah, kita kalau per hari itu kalau bisa kita layani 1.281 per hari yang divaksinasi. Nah, kalau itu kita lakukan rutin dan logistik dari pusat itu lancar, kita sebenarnya kalau kita mau kejar herd immunity, yang kita mau kejar 70% nih, 70% dari penduduk Luwu Utara dari usia di atas 12 tahun tersebut. Nah, kalau kita bisa capai 70%, sebenarnya kalau rutin 1.281 itu per hari kita lakukan, tidak kendala dengan logistik, itu kita bisa sebelum akhir Desember sebenarnya selesai. Iya. Karena kita sudah berhitung-hitung kemarin, sebenarnya 1.281 kalau kita rutin biar hari Minggu kita bergerak, itu bisa tuntas sebelum akhir Desember. Apalagi Bupati Luwu Utara itu sudah mengeluarkan edaran percepatan vaksinasi COVID-19. Jadi orang sekarang urus KTP, urus apa lagi perjalanan, pokoknya berbau administrasi di pemerintah pasti butuh itu, ya. Vaksinasi COVID. Pak Komang, kalau masyarakat mau vaksin, apa yang harus dilakukan? Maksudnya kan masyarakat ini sudah sadar lah ceritanya. Benar. Dia saya mau divaksin, Pak. Nah, dia harus kemana? Ya, sebenarnya kalau mau divaksin mudah saja, kontak saja di layanan yang terdekat di masing-masing domisilinya. Puskesmas bisa kita kontak. Cuman memang vaksinasi COVID ini harus massal. Begitu. Gitu. Beda dengan vaksin yang kemarin yang diberikan oleh nakes dan beberapa pelayan publik. Dia dosis tunggal. Kalau ini satu vial ini harus digunakan IP-nya, indeks pemakaiannya harus 10 orang. Jadi dia harus massal. Tidak bisa satu orang bapak datang, saya suntik. Gitu. Makanya vaksinasi COVID itu harus massal. Harus massal. Kenapa itu begitu, Pak? Iya, memang kita mau bentuk yang namanya kekebalan kelompok. Makanya kemarin kok masih ada sih orang kena COVID sudah divaksin? Ya, nah itu. Herd immunity-nya belum terbentuk, kekebalan kelompoknya belum terbentuk. Maksud saya gini, kita punya penduduk 265.000. Itu payung-payungnya kalau hujan, payung-payungnya belum semua ada. Nah, sedangkan dipayungi saja 265.000 itu masih kena percikan. Masih kena percikan. Jangan kita berpikir kalau sudah divaksin itu, sudah aman. Apa-apa. Saya mau buka masker. Dan sebagainya. Cuman bagusnya ini vaksin Sinovac, saya lihat begitu kita diberikan dosis pertama dan ditambah lagi dosis kedua, itu kita mampu memproteksi juga diri kita. Kalau kita kena tetap kita tertular, namanya virus itu tetap masuk dia virus. Cuman kalau kita kena gejalanya ringan. Ada beberapa kasus kita
di Luhut Utara orang sudah divaksin, dia tetap kena tapi gejalanya ringan, tidak menjadi berat. Oke. Pak Komang, ini kan masyarakat bertanya ini kenapa orang sudah divaksin tapi masih kena virus? Ya, gini, tadi saya ungkapkan pertama efikasi perlindungan Sinovac itu 63,5%. Iya. Kedua, kita di Indonesia herd immunity itu belum terbentuk juga. Jadi belum banyak payung. Iya. Sebelum ke situ Itu tadi terdampak. tadi kan Bapak bilang itu 63,5%. Itu apanya, Pak? Perlindungan. Perlindungan. Jadi itu maksudnya apa? Gini, secara teori, kalau ada 100 orang yang divaksin, itu 100 orang nih, Iya. saya berapa ya komunitas lah, 100 orang yang divaksin, itu bisa kena 35 orang. Masih bisa kena, Masih bisa kena. terinfeksi. Terinfeksi 35 orang. Nah. Tetapi 35 orang itu tidak berat Tidak berat ya. karena di tubuhnya itu sudah punya sel memori. Itu. Istilahnya kalau virus yang masuk itu di tubuhnya keping-kepingannya, itu yang menimbulkan mungkin gejala ringan. Itu biasanya terjadi. Itu. Jadi memang masih mungkin terjadi. terjadi. Makanya dari Satgas, dari pemerintah, kalau kita selesai divaksin tetap protokol kesehatan. Karena vaksin ini merupakan bagian daripada protokol kesehatan sekarang. Jadi jangan karena sudah divaksin Merasa bebas. ya. Iya, itu. Begitu. Nah, selanjutnya Pak, ini kan tadi yang kita mau sampaikan itu yang kita harapkan kan herd immunity. Nah, apa itu Pak herd immunity? Herd immunity itu kan kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok. Ya, Itu masih terkait dengan vaksin ya? terkait dengan vaksin. Iya. Begini, perlu saya sampaikan bahwa tidak semua orang yang divaksin itu titer antibodinya itu penuh. Oke. Ya, titer antibodinya belum tentu penuh, belum tentu, karena tergantung dari respon tubuh semuanya. Iya. Tergantung dari respon tubuh untuk membentuk antibodi. Ini, gitu. Nah, makanya ada beberapa teman itu kemarin yang sudah divaksin 2 kali nih, Iya. dia coba cek, itu ada yang titer antibodinya 80, ada 250 yang penuh itu. Oh, yang bagus itu yang Ya, itu ada yang penuh sampai 250. Jadi tergantung daripada respon tubuhnya kita, karena kita beda-beda semua, Beda-beda tidak ya. sama. Nah, tadi kalau yang kita hubungkan ke herd immunity itu Iya. maksudnya setelah yang kita kan diharapkan 70%. 70%. Itu supaya apa Pak itu? Ya, kalau 70% sudah terbentuk yang namanya kekebalan kelompok, jelas kasus COVID ini harapannya akan landai, akan menurun. Tapi yang namanya virus itu barangkali menular dia tapi gejalanya ringan. Gitu. Sebenarnya kalau saya secara pribadi berpikir vaksin Sinovac ini digunakan dengan maksud sebenarnya menekan laju kematian. Orang tertular kita sulit kendalikan sebenarnya. Namanya virus, makanya nggak ada obat sampai sekarang, nggak ada obat. Itu. Nah itu Pak, ini kan mumpung Bapak singgung obat, ini soal hoax lagi nih. Sudah terlalu banyak lagi orang berebut susu beruang. Orang berebut apa nih jenis obat sebenarnya katanya untuk COVID. Nah, apa benar COVID itu ada obatnya? Ya, sejauh ini sih kalau saya lihat rujukan dari Kemenkes, rujukan dari pusat itu nggak ada sih obat untuk COVID. Yang ada itu bagaimana imunitasnya itu naik tinggi, itu yang diharapkan sebenarnya. Makanya orang kena COVID itu diperbaiki imunitasnya. Lewat apa caranya? Minum vitamin yaitu. Makanya kalau kita berbicara protokol kesehatan, nutrisi juga protokol kesehatan tuh.
Jangan kita bilang 3M, pakai masker, jaga jarak. Nutrisi juga itu penting, gitu. Karena yang bisa meningkatkan imunitas kita cuma nutrisi, Ji, untuk melawan COVID-19. Nah itu. Makanya itu orang pekerja kebun itu walaupun dia kena, dia pasti ringan gejalanya. Karena daya tahan tubuhnya bagus, imunitasnya. Coba kita cari tukang dodol sawit kalau di luar utara kan banyak. Iya. Betul. Itu. Yang paling kerja kayak kita ini pekerja kantoran, banyak duduk, nyantai ngopi di kafe-kafe, itu biasa. Itulah. Iya. Justru itu yang berisiko ya. Iya, berisiko sekali. Itu. Nah, Pak, terakhir ini sebagai penutup, apa kira-kira himbauan, Bapak sebagai jubir Satgas kepada masyarakat Luwu Utara khususnya? Ya, melihat peningkatan kasus harian di Kabupaten Luwu Utara, harapan saya buat masyarakat Luwu Utara tunda dulu bepergian. Apalagi masuk di daerah yang zona merah, daerah Jawa, Bali, nah itu. Karena dengan menunda kepergian kita, kalau memang tidak ada sesuatu yang sangat penting, itu kita mengendalikan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Luwu Utara. Itu harapannya, itu saja, disiplin. Kalau 3M, 5M itu kan sudah biasa kita dengar di media, dan di media televisi, di media sosial itu banyak kita dengar, kita lihat. Nah, tak kalah pentingnya untuk pemerintah di tingkat desa ini, karena sekarang sudah ada regulasi mengenai penerapan PPKM Mikro. Itu. Apalagi di Jawa itu kan sudah namanya PPKM Mikro darurat. Nah, di Sulawesi Selatan masih PPKM Mikro yang harus diterapkan. Caranya, semua desa, pos-pos penanganan COVID-19 diaktifkan. Kenapa diaktifkan? Karena pos penanganan COVID-19 itu berfungsi sebagai pengawasi, membina orang-orang yang masuk ke wilayahnya masing-masing. Itu. Terutama mungkin mengawasi pada waktu terjadi kerumunan ke aktivitas masyarakat di desanya. Misalnya pesta. Nah itu, karena PPKM Mikro itu terlibat juga Babinsa, Babit Kantipnas untuk melakukan pengawasan di tingkat desa, terutama juga yang lalu lalang ke daerah Jawa, Bali. Nah itu, itu sangat berarti berbahaya. Ini terkait dengan mobilitas juga, penduduk. Jadi ujung-ujungnya tetap membatasi mobilitas masyarakat penduduk. Nah, terima kasih Pak Komang. Sepertinya bincang-bincang kita ini sangat bermanfaat. Minimal bagi kami yang melihat tayangan ini, kita makin tercerahkan, kita makin aware dengan Corona 19 ini. Setidaknya kita bisa menghindar atau dengan memperketat protokol kesehatan tadi. Nah, Sobat Adiaksa, demikian tadi dengan Pak Komang Krisna, jubir COVID-19, Satgas COVID-19 Kabupaten Luwu Utara. Semoga perbincangan kami memberi manfaat bagi kita semua. Dan sebelum berakhir, saya kembali ingatkan agar tidak lupa like, komen, dan subscribe katanya. Akun YouTube Kejaksaan Luwu Utara itu Kejari Luwu Utara ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.